Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman, hadits-hadits seputar keimanan yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita pada malam hari ini akan masuk di bab berikutnya yang beliau sebutkan, kemudian kita akan membaca hadits nomor 30. Kata beliau rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi judul babnya, penulis menggunakan ayat dalam surat Az-Zumar ayat 67. Beliau berkata, bab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka belumlah membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Mereka di sini maksudnya mereka orang-orang yang menyelisih perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Apakah itu dari orang kafir atau musyrikin, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan siapapun yang semisal dengan mereka. Kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadarihi. Mereka belumlah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kalau seorang mengagungkan Allah, itu pasti tunduk kepada Allah, pasti tunduk kepada perintah Allah dengan melakukannya, dan tunduk terhadap larangan Allah dengan meninggalkannya. Itu apa yang dibawa oleh Rasul, maka pasti dia akan mengambilnya dan menerimanya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, pasti dia tinggalkan. Itu kalau orang mengagungkan Allah. Dia akan taat terhadap firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka kalian berhentilah. Kalau orang mengagungkan Allah pasti begitu. Mengambil perintah dan meninggalkan larangan. Ketika kita keluar dari itu, maka kita belum mengagungkan yang mengutus Rasul itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman di sini, wa ma qadarullah haqqa qadarihi. Mereka belumlah membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Padahal kata Allah, bumi seluruhnya itu di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Artinya
kita ini kecil. Dan bersamaan dengan itu kita sombong. Tidak mau menerima apa yang Allah sampaikan kepada kita. Bumi 7 lapis. Luasnya, ya, kita saja tidak bisa. Belum lagi ketebalan. Itu di dalam genggaman Allah. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Ditambah lagi langit. Langit itu tergulung hanya di tangan kanannya Allah. Bayangkan langit yang kita lihat tanpa tiang berdiri, besar, tinggi. Itu hanya berada tergulung di tangan kanannya. Kita dalam hal ini ditegur oleh tinggi kita belumlah mencapai langit, tapi kesombongan kita melebihi langit. Langit tunduk kepada Allah. Tapi kita kadang sombong. Kita keluar dari sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman, yang berjalan di atas muka bumi haunan dalam keadaan merasa hina, merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini bukanlah siapa-siapa. Karena sebelumnya kita bukanlah apa-apa, kemudian Allah yang menjadikan kita. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah ada masa dari manusia itu sebelumnya dia bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Kita ini bukanlah apa-apa sebelumnya. Kemudian kita dikeluarkan, diciptakan oleh Allah. Setelah itu kita menjauh dari Allah. Ini adalah kejahatan tentunya. Apalagi sampai menyembah selain Allah. Yang mencipta kita adalah Allah. Yang memberi kita rezeki adalah Allah. Tapi yang kita sembah adalah selain Allah. Ini kejahatan, tentunya tidak ada lagi yang lebih jahat daripada itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, iya, ayu dan bi'ak, dosa apakah, kejahatan apakah yang paling besar kalau seorang lakukan? Maka kata Nabi, anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaq. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Allah yang mencipta. Allah yang mengadakan, terus kamu pergi sembah selain Allah. Kamu berdoa kepada selain Allah, mintanya di kuburan, di pohon, di batu. Menyembelihnya untuk pohon, laut, sungai. Bernadarnya untuk kuburan. Bersumpahnya tidak pakai nama Allah. Ini kejahatan besar. Padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, tapi dia malah beribadah kepada selain Allah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa bisa dilaknat oleh Allah? Dia ini orang tidak sadar. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikannya rezeki, tapi malah dia sumbang untuk selain Allah. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah suatu kesalahan yang tentunya sangat besar. Makanya di penutup ayat di surah Az-Zumar ini, ayat 27 ini, kata Allah Subhanahu, Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan.
wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka persekutukan. Siapa yang menduakan Allah dengan selain Allah, maka sungguh dia tidak membesarkan Allah. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita cermati bersama, renungi bersama, tadabburi bersama ayat ini. Karena banyak sekali kekurangan dari kita terkait dengan hak Allah. Kita kadang hanya menuntut hak kita. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Kenapa saya masih begini? Kenapa Allah belum kasih saya seperti ini? Kita banyak menuntut haknya kita. Tapi haknya Allah kita kurang. Jauh ya dari kata sempurna. Tapi begitulah ya, kita manusia yang sifatnya adalah selalu jatuh dalam kesalahan, selalu kita lupa kalau kita berada dalam kebaikannya Allah, sehingga kadang kita bertindak, kadang kita berbuat, ya berucap, bahkan kadang ada di antara kita yang berkeyakinan jauh dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Maka ini judul bab yang sangat bagus dari penulis. Setelah itu belum sebutkan beberapa hadis yang pendukung terhadap apa yang beliau katakan ini dalam ayat ini. Karena hadis ucapan Nabi itu kadang datang menjelaskan Quran dan datang ya memahamkan kita apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sebutkan sini hadis nomor 30, kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqbidullahu al-ard yaqbidullahu al-ard wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Jadi kita beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu ard, Allah menggenggam bumi, wa yatwis sama, dan Allah menggulung langit, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan berkata, setelah itu semua, bumi dipegang, langit digulung, Allah bertanya, aina anal malik, kata Allah, saya penguasa. Saya penguasa. Aina mulukul ard, mana penguasa bumi? Artinya, siapa yang mampu lakukan seperti yang saya lakukan? Mana orang-orang sombong di muka bumi? Ini pertanyaan dari Allah. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, Allah terus mengulang pertanyaan itu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjawab ya dengan firman-Nya ya yang menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa. Allah jawab dengan lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah semata yang namanya kekuasaan. Kalau ada yang berkuasa, itu titipan dari Allah. Bukan karena dia penguasa.
Allah yang mengangkatnya menjadi penguasa. Allah mengangkatnya menjadi pemimpin. Adapun nanti di hari kiamat semua orang sama. Kaya miskin, rakyat biasa ataupun pemerintah, pemimpin, semuanya sama. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan semuanya telanjang bulat, tidak punya pakaian. Di sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan bahwa dialah satu-satunya yang berkuasa. Seperti di sini hadir, Allah bertanya kepada para raja, para penguasa, mana penguasa bumi? Artinya kalau ada, silakan keluar. Di riwayat yang lain Allah katakan, Ainal jabbarun. Mana orang-orang yang sombong itu? Juga Allah bertanya, Ainal mutakabbirun. Mana itu orang-orang yang congkak? Itu pertanyaan semua nanti. Semua ini datang dalam hadits Nabi SAW. Ada dalam riwayat Muslim, ada dalam riwayat Bukhari. Datang semuanya seperti itu. Allah bertanya kepada orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak tunduk, orang-orang yang menolak yang namanya kebenaran. Itu ditanyakan nanti di muka bumi. Yang di muka bumi ini akan ditanyakan ketika dibangkitkan. Kalau sudah langit digulung, di hari kiamat terjadi. Bumi dalam genggaman Allah. Semua itu akan dipertanyakan. Juga kata Allah, dan juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah yaqbidu yawmal qiyamal ardin, sama dengan tadi, wa takunu samawati biyamini, thumma yaqul ana al-malik. Artinya belum bawakan pada kita banyak riwayat supaya ini bukan Nabi sampaikan satu kali. Juga dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menggenggam pada hari kiamat seluruh bumi. Di sini kalau tadi kan al-ard, satu bumi. Kalau ini al-ardin, banyak bumi karena bumi ini 7 lapis. Bumi ini 7 lapis. Jadi Allah menggenggam seluruh bumi dan langit itu berada di tangan kanannya. Kemudian berkata, Anal Malik, saya penguasa. Dan sebenarnya keyakinan ini tentunya kita sudah ditanamkan di surat terakhir di Al-Quran. Sering kita baca surat pendek. Surat yang sangat pendek. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakan, saya berlindung dengan perlindungan dari Rabbnya manusia, malikin nas, penguasanya manusia, rajanya manusia, seluruhnya. Makanya ketika sekarang Allah bertanya, Allah nyatakan Anal Malik. Tentunya orang-orang yang beriman itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah keyakinan dari mereka bahwa Allah itu adalah Al-Malik. Allah itu raja dari segalanya, penguasa dari segalanya. Kemudian beliau berkata, wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat juga ya dari beliau, dalam riwayat juga dari beliau, sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi ayat. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Data yaumin, pada suatu hari, alal mimbar,
di atas mimbar. Ternyata ayat di judul bab tadi itu Nabi pernah ceramah di khutbah. Dan belum membaca wa ma qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Belum membaca ayat ini pada suatu hari di atas mimbar. Di dalam mereka membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Langit itu digulung di tangannya Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat itu belum berkata, hakada biyadihi yuharrikuha wa yaqubilu biha wa yudbir. Beliau contohkan, demikianlah Nabi SAW menggerakkan tangannya, beliau majukan dan mundurkan. Artinya, beliau contohkan di sahabat bahwa nanti Allah menggenggam itu bumi betul-betul sebenarnya. Iya, dan itu nyata. Itu pasti akan terjadi. Ini renungan untuk kita semua. Iya, Nabi menyampaikan, bahkan belum praktekkan, belum gerakan tangan. Iya, belum majukan dan mundurkan. Wa yumajjidur rabb nafsah. Dan Nabi katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi, ketika Allah Subhanahu wa taala menggulung langit, Allah memuji dirinya dan berkata, Anal Jabbar. Saya satu-satunya yang berkuasa. Anal Mutakabbir, kata Allah. Sayalah satu-satunya yang maha besar. Anal Aziz. Saya yang maha perkasa. Anal Karim. Saya maha mulia. Allah katakan begitu. Faraja bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Maka mimbar itu yang Rasulullah berdiri di atasnya bergerak mimbar. Kenapa? Kata para sahabat sampai hatta kunna la yahirun nabi. Sungguh ini mimbar akan roboh. Kata para ulama, mimbar benda mati takut mendengarkan ucapan itu. Ini karena kita sudah sampaikan juga sebelumnya, ya seperti pertanyaan dari Pak Haji Husni pekan lalu, pas segala sesuatu itu kan bertasbih kepada Allah. Kita sudah bacakan ayatnya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu apapun kecuali pasti bertasbih memuji Allah, akan tetapi kalian tidak paham tasbihnya. Tidak paham tasbih. Kalian tidak paham pujian mereka kepada Allah. Lihat ini mimbar. Ketika mendengarkan ucapan Allah, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Aziz, Anal Karim, bergerak dia, gemetar. Iya, ini adalah bentuk dari pengagungan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tentunya harus mengambil pelajaran dari kejadian bahwa mimbar saja seperti itu. Tentunya kita harus yang punya akal ini, kita diberikan kelebihan lebih banyak daripada makhluk yang lain. Kita punya akal, bisa memahami dan mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita masuk
di dalam golongan orang yang punya pendengaran tapi tidak dipakai, punya penglihatan tidak punya dipakai, kita tidak pakai, punya hati untuk memahami tapi kita tidak gunakan. Ini bahaya. Kita akan menjadi orang yang sesat dalam kehidupan dunia ini, bahkan bisa lebih sesat daripada yang namanya hewan ternak. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadits yang ke-33, ya, cuman ada keterangan, ya, hatta nadartu ilal mimbar, yang meriwayatkan hadits, ya, sampai saya melihat ke mimbar itu, yataharraku min asfal syai'in, itu bergerak dari bawah. Jadi kalau bergeraknya dari atas kan mungkin karena Nabi yang bergerak juga. Tapi itu mimbar bergerak mulai dari awal, dari dasar, dari bawah. Dari bawah. Hatta ani aku sakitun huwa bi Rasulillah. Sampai saya melihat di bawah, apakah dia akan jatuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disampaikan oleh beliau. Yang beliau inginkan adalah untuk menanamkan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada yang harus kita besarkan, ada yang harus kita agungkan dengan cara menerima perintahnya dengan melakukannya, dan menerima larangannya dengan meninggalkannya semampu kita. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Kalian bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampunya. Kita tidak dipaksa untuk berlebihan, untuk melakukan apa yang kita tidak mampu. Tapi kita cuma dituntut untuk melakukan apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Kita mau berwudu, bisa pakai air, pakai. Tidak bisa, tayammum. Kita sholat, bisa berdiri. Berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa berbaring. Zakat, kalau punya harta, punya kecukupan, keluarkan. Kalau tidak apa-apa. Haji, kalau punya kemampuan, lakukan. Itu pun sekali seumur hidup. Kalau tidak punya, tidak ada masalah, tidak berdosa. Demikian pula berpuasa. Kalau kita tidak mampu berpuasa, boleh kita tidak berpuasa. Tinggal nanti dilihat ketidakmampuannya. Apakah tidak mampu selama-lamanya atau tidak mampu hanya waktunya. Kalau tidak mampu waktu itu, maka dikodok, diganti di waktu lain saat mampu. Kalau tidak mampu selama-lamanya, maka cukup untuk bayar fidyah. Jadi mudah sekali. Semampunya saja. Semampunya saja. Kita tidak dipaksa untuk mengagungkan Allah melebihi apa yang kita mampu. Karena Allah tidak membebani kita dengan apa yang kita tidak mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang dia mampu. Jadi Allah itu hanya membebani kita dengan apa yang kita mampu. Adapun yang kita tidak mampu, tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban sama sekali. Maka marilah kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita dan mengikuti apa yang Nabi sampaikan juga kepada kita. Kita cukupkan, alhamdulillah. Setelah itu nanti hadis yang lain lagi kita baca di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah hari ini sudah ada Bapak Haji Idrus. Ya, belum punya pertanyaan biasa. Tapi sebelum Pak Haji Idrus, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Ini ada kertas. Apakah termasuk meminta-minta yang tercela
saat kita mengangkat tangan, saat kita mengatakan jangan lupa oleh-olehnya kepada teman yang sedang safar. Ya, meminta-minta. Kita minta oleh-oleh. Dia minta namanya. Iya. Meminta-minta namanya. Iya, termasuk meminta-minta. Kalau dikasih nanti, alhamdulillah. Cuman kalau seperti itu kita sudah bebani orang. Akhirnya banyak orang safar sembunyi-sembunyi. Gara-gara begitu. Karena kalau ditahu, jadi ada orang kadang kalau safar, itu dia tidak status. Tidak status, tidak apapun. Karena kapan dia status? Ada yang komen, adakah? Begini. Paling sedikit begitu. Hanya orang merasa terbebani dengan komennya kita. Iya, seharusnya tidak seperti itu. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Iya, kalau ada orang safar, kita doakan fi amanillah, semoga selalu dalam lindungannya Allah. Iya, tidak perlu kita tambah oleh-oleh. Doakan saja. Kan kalau dia selamat, pasti kita juga diingat. Si fulan telah mendoakan saya, tahu. Itu pasti itu. Iya, karena sifatnya orang itu akan membalas kebaikannya orang lain. Itu sifatnya orang. Iya, kalau ada yang berbuat baik, pasti dia balas. Iya, tidak perlu kita minta. Tidak perlu kita minta. Wallahualam. Bisa ada lagi? Silakan. Kita Pak Haji Nasir deh. Haji Nasir. Haji Nasir. Oh, Natsir. Masya Allah. Baik. Nah, Natsir. Silakan Pak. Yang selama ini saya selalu bertanya tentang berbuat mengenai salat-salat kita, karena kita sama mengetahui bahwa salat itu adalah tiang agama. Segala sesuatunya amal-amal yang banyak sudah dilakukan tidak akan diterima apabila salatnya tidak diterima. Saya juga pernah mendengar bahwa Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah bahwa pengertian saya ini pengertian mana yang Allah tahu, yang Allah senang. Apakah salat itu? Dia bilang salat itu adalah untuk dari kemungkaran itu. Dan seterusnya pada buat tidak pertanyaan itu tidak. Dan disenangi Allah kan hanya sedekah. Yang saya akan sedekah ini perkara itulah yang disenangi Allah. Menurut pertanyaan Nabi Musa, bagaimana anunya Ustaz kalau kita sedekah atau bersedekah kepada orang-orang yang minta-minta, sementara dia orang kaya sebenarnya. Kalau sekarang sudah banyak diketahui ada yang punya rumah mewah, tapi kerjanya lah minta-minta. Kira-kira bagaimana ini kita tidak memberikan. Ini juga menghakimi juga yang kita tidak tahu bahwa dia itu orang kaya punya rumah yang berbeda lantai 3, dan kita mengingat kata Allah itu menunjukkan kita bahwa saya senangi apabila kau memberikan sedekah kepada orang yang baik. Bagaimana kompromikan itu masalah? Jadi di dalam banyak hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita pahami bersama, bukan hanya dalam kisahnya yang Nabi Musa, memang kita sangat dianjurkan untuk bersedekah. Sangat banyak sekali hadits. Anggaplah kisah yang belum sebutkan itu adalah kisahnya Nabi Musa.
Dan kita dalam syariat juga, alhamdulillah tidak samarlah bagi kita. Bagaimana keutamaan bersedekah itu. Anjurannya. Cuman harus kita pahami juga supaya Anda bingung tadi yang Bapak sebutkan bahwa gimana ini ada juga orang minta-minta datang tapi sebenarnya dia sudah kaya. Mau kita tidak beri, kita tidak dapat keutamaan. Mau kita beri, nah dia kaya. Maka sebenarnya jalan keluarnya syariat juga sudah ingatkan. Bahwa kita tidak boleh memberi orang yang meminta-minta untuk takathuran. Sudah pernah kita sebutkan waktu kajian kitab Bulbul Maram, mungkin Pak Haji Idrus masih ingat. Bahwa kita tidak boleh memberi peminta-minta untuk kaya. Bukan karena butuh, tapi mau karena sudah mau kaya. Ini tidak boleh kita beri. Iya, bahkan dalam hadis diancam bahwa setiap yang meminta untuk kaya bukan karena darurat, kebutuhan hajat, maka sama dengan menyiapkan bara api untuk dirinya. Hendaklah dia perbanyak atau kurangi. Seperti itu. Dan Nabi juga sudah banyak mengingatkan bahwa orang yang meminta-minta itu menjadikan pekerjaan. Dia jadikan itu sebagai profesi. Itu akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging wajahnya. Tidak ada daging sama sekali, cuma tengkorak. Itu kan kehinaan. Maka sekarang untuk kita apa? Kita kan tidak masuk di situ. Untuk kita, Nabi SAW katakan, unsur akhoka doliman au matluma. Tolong saudaramu. Bantu saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim atau dia didolimi. Nabi ditanya oleh para sahabat, kalau dia didolimi, ini kan jelas. Kita bantu dia, kan dia didolimi. Bagaimana menolongnya dalam keadaan dia berbuat dolim? Maka kata Nabi, tamna'uhu an dhulmih. Kamu menahan, kamu melarangnya dari berbuat dolim, menghalanginya. Jadi kalau Pak Haji sudah tahu bahwa ini orang salah, tidak apa-apa kita tahan. Kita tidak dilarang, bahkan kita dianjurkan. Kita tidak apa-apa, kita tidak kasih. Nanti kita kasih orang yang bahkan yang kita tahu. Di sana si fulan sebenarnya butuh. Cuma tidak pernah minta-minta. Nah itu yang kita kasih. Itu yang kita beri. Seperti itu Pak. Nah, mungkin sahabat Nabi lah, dan didatangi seseorang, sebenarnya itu ada malaikat yang menjelma sekali orang itu. Kita siapa tahu dia mendatangi penguji kita. Baik. Jadi saya paham yang Bapak sebutkan. Jadi itu juga kisah. Itu kan kisah yang itu kan. Si botak, ya, si kusta, sama si buta. Itu kan kisahnya 3 orang itu. Jadi diperbaiki keadaannya dan diberikan rezeki. Kemudian datanglah saat dia sudah berhasil. Datanglah, supaya kita bisa paham sebentar. Kita bisa bedakan. Kita tidak beri karena apa ini. Datanglah orang, datanglah malaikat. Seperti wujudnya dahulu. Kepada 3 orang tadi. Si buta, si kusta, sama si botak tadi. Ya.
Dua orang bilang, ini yang membuat hartanya hancur. Dia bilang, saya minta kepada kamu sedikit untuk menyambung perjalananku dalam keadaan susah begitu. Tapi dia ngomong al-huquq katsira. Banyak hak yang harus saya penuhi. Terus orang itu bilang, seperti saya tahu kamu. Dulu bukankah kamu seperti saya? Kamu tidak punya apa-apa, kemudian Allah memberimu. Dia bilang, tidak. Ini saya usaha sendiri. Ini saya waris. Perkataan ini membuatnya hancur, Pak Haji. Jadi bukan. Jadi kalau kita tidak memberi karena itu tahu, bukan karena tidak mau memberi. Mau membantunya supaya tidak meminta-minta. Tidak ada perkataan tak bilang, ngapain kau saya kasih tahu? Anak istriku di dalam butuh. Itu kesombongan itu membuat dia hancur. Bukan karena tidak memberinya. Seperti itu, Pak. Makanya yang satu itu ketika dia diminta seperti itu, kan dua orang tidak kasih. Satu orang kasih. Ketika dia diminta, dia bilang, ambil semua itu. Itu adalah, dulu juga saya pernah seperti kamu. Ambil saja berapapun yang kamu mau. Jadi dia langsung bilang begitu. Langsung orang itu bilang, tahan, saya hanya mengujimu. Tadi peminta-minta kan tidak bisa bilang begitu, Pak Haji. Kalau saat kita beri, oh iya makasih banyak, dia doakan. Ya, tidak ada. Ya, tapi dari kita, Ji. Ya. Kalau mau dikasih semua yang kita punya, alhamdulillah. Asli baik. Kita masih dibilang Pak, saya mau bukan penjelasan tentang kurban. Katanya kurban atas nama orang yang sudah meninggal ada 3 hal katanya. Ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya merupakan sedekah saja. Ada yang mengatakan bahwa itu amalan bagi tua yang meninggal yang tak selamatkan. Karena menurut cerita orang dulu yang waktu saya masih kanak-kanak dan oleh anak-anak, saya ingat bahwa saat itu bang itu kalau 7 kali masuk kurban, maka jadilah satu sapi. Itulah kendaraan kita nanti menyeberang dari para mata surga. Masya Allah, Pak Dik. Dongeng anak-anak. Ya saya bilang tadi ini kurban orang tua yang meninggal, bagaimana kondisinya? Apakah yang tadi saya katakan 3 hal itu menurut penjelasannya? Baik. Jadi karena Bapak tadi singgung itu, bahwa kurban itu adalah kendaraan untuk menyeberang dari padang mahsyar ke surga. Nah itu dulu poin sedikit. Jadi perlu kita pahami bahwa tidak ada satupun ayat atau hadits yang menjelaskan keutamaan kurban. Yang ada itu adalah perintah berkurban, bukan keutamaannya. Cuman kita yakin kalau diperintah berarti kebaikan. Berangkat dari sini tadi bahwa berarti kalau ada hadits gimana? Seperti hadits bahwa hewan kurban ini adalah akan menjadi tunggangan kita nanti di hari kiamat. Seperti hewan akikah akan menjadi tunggangan kita di hari kiamat. Ini palsu. Jadi bukan lagi dhaif. Bukan lemah, tapi palsu. Jadi semua hadits yang menceritakan keutamaan kurban palsu. Ini dulu yang pertama. Kemudian masalah berkurban untuk orang tua yang telah meninggal. Sebenarnya ada pembicaraan masalah berkurban atas namanya. Dan ada pembicaraan berkurban atas nama anak, tapi dia niatkan juga untuk orang tuanya. Itu berbeda. Iya. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama,
berkurban atas nama yang meninggal langsung. Iya. Apakah ini memang ada tuntunan atau tidak? Maka kalau kita mencari hadis, tidak ada. Karena Nabi memiliki orang yang beliau cintai meninggal, tapi tidak pernah berkurban atas namanya. Demikian pula para sahabat. Tidak ada yang berkurban atas nama orang yang meninggal. Ini yang pertama, tidak ada penukilan. Adapun berkurban atas nama kita, kemudian kita ikutkan dalam niat untuk orang yang telah meninggal, maka ini ada tuntunannya. Ada contohnya. Nabi kalau berkurban, niatnya adalah dari beliau dan keluarganya. Semua yang hidup dan yang meninggal. Nah, ini ada contohnya. Iya, karena juga sebenarnya dilihat dari sisi hukum kurban itu sendiri, itu terkait dengan orang yang hidup. Karena orang yang berkurban nanti, ketika dia sudah berniat berkurban, maka di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, itu kan ada hubungannya dengan orang yang hidup. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh cabut bulu. Iya, itu kan ada hukum. Nah, hukum ini adalah untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Maka dari situlah kita pahami bahwa yang berniat berkurban adalah yang hidup. Yang hidup, bukan orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal tidak bisa lagi berniat. Sudah, itu kan kita sepakat, Pak. Kalau Bapak niatkan orang tua kita untuk ikut dalam kurbannya kita, itu kan yang tadi. Makanya, Pak, yang saya bilang tadi, saya pisahkan dulu supaya kita tidak berdebat. Supaya kita tidak berdebat. Jadi saya pisahkan. Kita memang mau, misalnya, saya punya, oh jangan Bapak, Ibu. Saya punya ibu sudah meninggal. Boleh nggak saya bilang, ini kurban ibu saya? Maka itu tidak boleh, kan ibu saya tidak bisa lagi niat. Kan ibu saya sudah meninggal. Kurban itu ibadah. Ibadah itu 2 syarat. Berniat dan Nabi anjurkan. Anggaplah kurban Nabi anjurkan. Apakah ada niat? Tidak ada, karena orangnya sudah meninggal. Maka tidak boleh. Tapi kalau saya berkurban dan saya ikutkan ibu saya, karena saya yang berniat. Kan ini ibadah butuh niat dari orang hidup. Seperti itu, Pak Haji. Bisa kita terima atau tidak bisa, Pak? Baik. Kayaknya sudah adzan, Pak Haji, terus. Pekan depan baru kita atau harus hari ini? Satu saja. Nah. Satu saja, Pak, karena sudah adzan. Nah, singkat. Iya. Masya Allah. Ini dikasih 1 minta 3. Atau kenakan sedikit menyebabkan pertanyaan diminta sehingga kebutuhan umat itu menciptakan Allah utuh. Baik. Jadi untuk yang itu karena keimanan itu tempatnya di hati, maka dinukil oleh istri Nabi. Nabi itu paling sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, itulah yang masalah itu. Kita berubah karena hati berubah.
Makanya Nabi sangat sering berdoa, wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Di riwayat lagi dikatakan, ya musarrifal qulub, wahai yang merubah hati, sarrif qalbi ala dinik, sarrif qalbi ala ta'atik. Arahkan hatiku di agamamu, arahkan hatiku di ketaatan kepadamu. Itu doanya, Pak. Sampai Nabi ditanya oleh istrinya, saya sering sekali mendengar kamu berdoa itu. Apakah hati itu betul-betul berbolak-balik? Maka kata Nabi, hati itu baina usba'in min asabi'ir rahman. Hati itu di antara dua jari dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan membaliknya kapan saja dia inginkan. Itu penjelasan. Itulah doa. Seperti itu. Baik. Beberapa waktu lalu di Bandung, cewek yang jalan ini, Di jalan. kakak cari, Oh. itu menonton. Oh, bahaya, Pak. Itu yang bahaya. Dibangkitkan dalam keadaan tidak dalam kehidupan. Baik, Masya Allah. Saya kira kita mau bertanya, apakah nanti akan saling lihat? Semuanya telanjang. Itu satu orang telanjang, Pak Haji juga ikut nonton. Bahayanya itu, Pak Haji. Bahaya itu, bahaya. Tobat, Ki. Ya, bahaya. Jadi, pertanyaan Pak Haji, maksudnya apa hikmahnya itu? Hikmahnya memang bahwa nanti di hari kiamat itu yang kita bawa bukan pakaian kita, tapi amalan. Itu yang kita bawa. Ya, adapun kalau Pak Haji bilang kita tidak saling lihat, perkaranya lebih besar daripada itu. Orang tidak pikir kemaluan, tidak pikir nonton yang lain. Seperti itu, Pak. Sudah habis, Pak? Alhamdulillah. 2. Baik, kami cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.